Selamat pagi saudara-saudara. Selamat pagi semuanya. Sudah mandikah saudara-saudara? Sepertinya banyak yang terpaksa tidak mandi hari ini. Oke saudara-saudara, hari ini kita bersyukur kalau kita akan belajar dari sebuah satu bagian dari firman Tuhan. Tema kita hari ini adalah idealisme di tengah-tengah kehidupan nyata. Saudara, sebelumnya mari kita buka firman Tuhan. Saudara buka dari 2 Korintus pasal yang keempat, ayat yang ke-19. Korintus pasal yang keempat, ayat yang ke-19. Ya, kalau sudah kita akan membacakan bersama-sama 2 Korintus pasal 4 ayat 19. Yang sudah ketemu membaca dengan saya sama-sama. Kenapa sudah ketawa semuanya? Wah, kita saudara mungkin terjemahan lama ya. Punya saya terjemahan tahun 2500 nih. Oh, salah sudah 2 Korintus pasal 5 ayat 1 di sebelahnya. Bukan 4 ayat 19. Di sebelahnya persis. 5 ayat 1 kita belajar sampai ayat 10. Saya membuat ini sesingkat mungkin supaya waktunya cukup kita pelajari bersama ya. 2 Korintus pasal 5 ayat 1 sampai 10. Saya baca ayat 1, sudah baca ayat 2. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita. Suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Sebab dengan demikian kita berpakaian dan tidak kedapatan telanjang. 4. Tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu, dan yang mengaruniakan Roh kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. 6. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Sebab itu juga kami berusaha, baik kami yang diam di dalam tubuh ini, maupun kami yang diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Ayat 10 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang yang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya, baik ataupun jahat. Saudara, hari ini kita akan coba kupas sedikit dari apa yang Paulus tuliskan di dalam 2 Korintus ini, saudara. Saya ingin mulai dengan sebuah cerita. Saudara pernah lihat gambar ini sebelumnya? Di Florida itu sebelahnya Sidoarjo. Di Florida, saudara kalau pergi ke sana, saya mungkin banyak kali ke sana dalam doa-doa saya. Waktu ke sana, saudara menemukan di mana-mana ada tempat yang berlubang-lubang. Lalu pada satu hari ketika orang-orang sedang istirahat pada suatu sore, tiba-tiba terjadi sesuatu yang sangat besar, sangat dahsyat, di mana tanah yang ada di atas di sebuah jalan di depan sebuah apartemen itu runtuh, saudara. Runtuh begitu besar, kira-kira panjangnya hampir mencapai 100 meter persegi. Begitu panjang, saya perbesar gambarnya. Begitu panjang sampai ada beberapa orang yang masuk ke sana sudah tidak bisa ditemukan bahkan sampai hari ini. Saudara, beberapa ahli kesehatan jiwa kemudian menggunakan kejadian ini
lalu menyimpulkan tentang apa yang terjadi dengan hidup manusia mirip sekali dengan apa yang terjadi di Florida. Kalau di Florida disebutkan sebagai Florida sinkhole. Saudara, sink itu kalau di wastafel, saudara masuk, kalau saudara buka tutupnya, apa yang terjadi? Bahkan saudara juga bisa masuk. Anak saya dulu berpikir kalau satu hari dia bisa disedot masuk ke dalam wastafel. Begitu dibuka, semua yang ada di dalamnya berusaha disedot masuk ke dalam. Hanya yang besar-besar seperti saudara-saudara yang tidak bisa masuk. Sinkhole adalah begini, begitu lubang itu ada, semua yang ada di dekatnya akan disedot masuk ke dalam, tidak ada yang tersisa, saudara-saudara. Saudara, kalau saya baca beberapa artikel menyebutkan di Florida sana, ada sekitar 600 lubang-lubang yang kecil-kecil, bahkan ada lubang yang besar, dan ini salah satu lubang yang paling besar. Kalau secara sains dijelaskan, saya nggak bisa jelaskan secara detail, saudara-saudara kan tidak mengerti. Disebutkan begini, bagian bawah dari tanah yang paling tidak kelihatan itu ada aliran air yang paling dalam. Nah, aliran air pelan-pelan air ini terus mengalir dari tahun ke tahun dan mengikis beberapa bagian dari bongkahan batu yang ada di atas, persis di atas air. Pelan-pelan batu-batu itu menghasilkan lubang kecil di sana sini. Ketika lubang itu semakin lama semakin banyak dan ada di mana-mana, tiba-tiba saja tekanan yang ada di atas itu yang berat begitu rupa itu tidak mampu ditahan lagi dan akhirnya rubuh seluruhnya, habis. Jadi kalau saudara perhatikan rumah ini, bukan cuma rumah saja, tapi pohon-pohon di sekitarnya akan disedot masuk ke dalam. Saudara, beberapa ahli jiwa mengatakan inilah keadaan begitu banyak manusia di akhir zaman ini. Begitu banyak orang yang kelihatan begitu kuat, tetapi hanya ada satu atau dua kejadian kecil saja meruntuhkan seluruh hidup manusia. Saudara mungkin tahu cerita ini, di kamar saya sempat ceritakan kepada teman-teman. Mereka adalah orang-orang yang pada tahun 2014 memilih untuk membunuh dirinya di tengah-tengah semua yang diinginkan oleh begitu banyak orang. Mereka punya harta, mereka punya kedudukan, mereka punya kecerdasan, mereka punya semua yang dibutuhkan. Tetapi sebagian besar mereka ketika mereka menulis surat wasiat, tidak semua menulis surat wasiat. Dari antara 18 orang yang memutuskan untuk membunuh dirinya tahun lalu, ada beberapa di antara mereka yang menulis surat wasiat, dan sebagian besar surat wasiat yang mereka tulis berisi tentang keluhan betapa beratnya hidup di tengah-tengah hidup seperti sekarang ini. Sudah mereka punya semua yang diinginkan, mereka punya semua fasilitas, tetapi kenapa mereka masih merasa bahwa hidup itu begitu berat? Apalagi saudara-saudara yang cuma makan telur dan Indomie setiap hari. Saya bisa bayangkan bedanya. Kadang-kadang mereka, saya beritahu kepada anak-anak muda, tahukah kalian, kalau kalian pengen jadi seperti mereka, dalam hati mereka pengen jadi seperti kalian. Mereka hidup dengan tekanan begitu besar, begitu sampai tidak bisa lagi menahan. Tiba-tiba ketika tekanan itu begitu besar menghancurkan seluruhnya. Pertanyaannya, saudara-saudara, apa yang terjadi dengan generasi sekarang ini? Seringkali kita terlalu sibuk mengurusi apa yang ada di atas, di permukaan, tapi kita lupa ada sesuatu yang jauh lebih penting yang ada di dasar. Saudara-saudara, kalau saudara lihat saya ganteng gak? Jangan bilang saya gak ganteng, saya akan khotbah 5 jam. Ganteng gak? Kalau ganteng baru 40 menit saja. Saudara, seringkali kita terpaksa untuk mengusahakan sebagian besar hidup kita untuk mengurusi hal-hal yang kelihatan di luar. Nah, kita coba perhatikan apa yang Alkitab katakan. Saudara, bukankah kita seringkali mendengar dalam konseling beberapa minggu ini, khususnya 1 minggu ini saya konseling begitu banyak orang, lalu tiba-tiba saja saya merasa jawab pertanyaan-pertanyaan sebagian besar orang sama. Pertanyaannya begini, Ko Rudi, kalau Tuhan itu hidup, kenapa dia biarkan saya begini? Ko Rudi, kalau Tuhan itu berkuasa, kenapa dia tidak mau jawab doa saya waktu saya berdoa supaya mama saya sembuh dari sakit kanker? Saya sudah berdoa mati-matian, bersusah payah, berpuasa, tetapi sepertinya Tuhan diam, nggak peduli kepada saya dan biarkan mama saya sakit dan menderita dan akhirnya meninggal dunia. Ada seseorang dalam minggu ini berkata kepada saya begini, Ko Rudi, kalau Tuhan itu baik, kenapa dia izinkan papa saya memukul mama saya setiap hari? Saya sudah berdoa untuk papa saya sudah minta pendeta-pendeta berdoa, tetapi sepertinya Tuhan tidak mendengarkan karena mungkin ada yang lebih penting didengar oleh Tuhan dibandingkan doa-doa saya. Sesudah begitu banyak orang di dunia ini sedang bertanya, mencoba menghubungkan antara
fakta, kenyataan dengan harapannya. Saya berharap begini, yang terjadi begini. Saya pengennya begini, harusnya. Saudara-saudara, kalau orang yang hidup di dalam idealisme, karena tema kita tentang idealisme. Idealisme salah satu paham, kalau saudara baca di Google itu banyak sekali, tapi saya nggak bahas paham-paham ini. Idealisme salah satu yang muncul seringkali dipakai oleh orang-orang yang sangat berideal adalah orang yang begini. Harusnya begini. Kalau datang ke kampus, harusnya orang-orang senyum kepada saya. Waktu dia duduk, harusnya ini lebih empuk. Waktu dia berjalan, harusnya ini lebih rata. Waktu dia makan, harusnya ini lebih asin. Kalau cukup asin, harusnya ini kurang asin. Kalau ketemu saya, ya sudah cukup ganteng sudah. Sebenarnya orang yang hidup dalam idealisme berpikir bahwa harusnya begini, harusnya begitu. Saudara tahukah dalam kamus dunia, dalam kamus hidup, saudara tidak bisa pakai kata harus. Sebab kalau saudara pakai kata harus, saudara akan kecewa. Kenapa? Karena sebagian besar harapan kita tidak sesuai dengan kenyataan yang terjadi. Saudara pernah tahu cerita orang ini? Ini dulu teman kami waktu konser. Dia konser di atas, saya bersih-bersih di bawah. Saudara, orang ini namanya John Lennon. John Lennon adalah seorang yang sangat terkenal kira-kira tahun 60-an. Ya, orang ini luar biasa. Salah satu yang ditulis lagunya saudara pasti kenal. Namanya, judulnya adalah Imagine. Dia coba membayangkan begini. Coba bayangkan kalau nggak ada surga, maka orang nggak akan ribut tentang agama. Bayangkan kalau tidak ada agama atau tidak ada negara-negara, maka orang tidak akan perang satu sama lain. Coba bayangkan kalau di dunia ini tidak ada kesusahan, tidak ada kemiskinan, tidak ada penderitaan, yang ada adalah kebahagiaan. Coba bayangkan kalau dia bilang begini di akhir lagunya, "You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. I have so many mahasiswa Petra yang juga berpikir begitu." Saudara-saudara, orang yang kecewa akan bilang, berpikir seandainya. Tapi kalau orang hidup dengan seandainya, orang itu hidup dengan keadaan ketakutan. Beberapa hari yang lalu saya cerita ya, waktu lagi tidurin anak saya, lalu dia tiba-tiba nangis. Saya heran kenapa dia nangis. Lalu dia bilang begini, "Papa, bagaimana kalau papa mati? Kalau papa masuk di dalam peti, terus papa sama siapa?" Itu malam-malam menjelang tidur, saudara-saudara. Saya hanya berpikir, anak saya ada di atas itu, nanti saudara boleh tanya dia. Waktu dia tuh, ternyata sehari sebelumnya dia banyak melihat gambar-gambar kakeknya yang meninggal, yang dimasukkan ke dalam peti. Lalu pertanyaan-pertanyaan itu muncul di kepalanya, lalu menghubungkan pertanyaan itu dengan papanya. Papanya memang sudah kelihatan ringkih dan tua. Makanya mungkin sekali sebentar lagi masuk ke sana. Saudara, pertanyaan saya nggak bisa jawab. Saya bilang begini, "Ben, papa janji selama papa hidup papa akan jagain Ben." Tapi dia masih nangis, "Kalau papa masuk dalam peti bagaimana?" Kan ada Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus masa masuk dalam peti juga? Saudara, anak saya takut karena dia belum menghadapi. Saya bisa bayangin kalau satu hari dia menghadapi, jangan sekarang ya, jangan sekarang, besok saja, besok. Sekarang harus selesai khotbah dulu. Terus begitu banyak orang membayangkan seandainya terjadi begini, apa yang akan terjadi? Terus kalau orang hidup dalam imajinasi, imagine, pengennya begitu, saudara yang kecewa. Alkitab mengajar kita bukan imagine. Alkitab tidak bicara mengenai bayangkan bahwa ini harusnya begini. Tapi Alkitab mengajar kita selangkah demi selangkah menghadapi kenyataan dengan berani. Saudara-saudara, John Lennon yang menulis ini kira-kira pada tanggal 8 Desember 1980 ada seorang datang lalu menembak dia. Cetek! Namanya Mark David. Saudara, kenapa dia tembak? Mark David ini merasa bahwa hanya di dunia ini hanya boleh ada satu John Lennon. Dan John Lennon itu adalah dia. Dia merasa John Lennon yang asli itu lebih populer dari dia. Lalu dia menembak John Lennon yang asli karena merasa dirinya adalah John Lennon. Orang ini hidup dalam imajinasi, saudara. Pertanyaannya begini, lalu kita akan hidup seperti bagaimana, saudara-saudara? Kalau di dalam Alkitab, saudara akan ketemu begitu banyak cerita Alkitab berisi. Saudara kalau tidak percaya, saudara baca dari Kejadian sampai Wahyu. Kalau saudara masih tidak ketemu, baca lagi dari Kejadian sampai Wahyu.
Sudah akan ketemu bahwa di dalam seluruh cerita Alkitab itu berisi tokoh-tokoh yang dalam tanda kutip terpaksa harus hidup dalam kenyataan yang berbeda dari harapannya. Harapannya apa? Kadang-kadang Tuhan ngomong A, tiba-tiba yang dihadapi B. Saudara, kenapa? Karena Tuhan lebih senang melatih kita dibandingkan memberi sesuatu kepada kita. Kalau kita senangnya menerima sesuatu dibandingkan dilatih. Karena dilatih sama Tuhan itu susah sekali. Maka kalau orang yang mau menjadi pengikut Kristus, saudara-saudara, pengikut Kristus itu hidupnya sulit sekali. Tapi sudah akan mencapai kebahagiaan yang tertinggi yang orang gak akan pernah capai di bagian manapun di dunia ini. Saudara, kalau saudara perhatikan, saya kasih contoh 3 contoh saja. Saudara. Abraham begitu setia dari muda. Ketika Tuhan panggil dia keluar, dia berjalan kemana nggak tahu. Dia bawa istrinya pergi kemana? Istrinya sering kali tanya kepada dia, Mas mau kemana? Nggak tahu, pokoknya jalan saja pakai GPS. Nggak ada GPS pada waktu itu, cuma disuruh jalan sampai satu hari Tuhan bilang, Tuhan akan beri kamu keturunan, jalan saja. Ketika dia tunggu sekitar 50 tahun, Tuhan tidak bikin apa-apa kecuali suruh jalan. Saudara bayangkan, orang ini adalah orang yang disebut bapak beriman karena luar biasa imannya. Saya bawa istri saya ke Papua, saya harus pikir dulu apa yang saya harus lakukan. Saya pergi ke sana dulu, menyiapkan tempat. Supaya waktu saya bawa istri saya sudah tahu tempatnya. Sudah bisa bayangkan Abraham nggak pergi dari Ur Kasdim pergi ke Kanaan dulu, lalu siapkan tempat, lalu kembali lagi, lalu menjemputi keluarganya. Ikut saudara-saudara. Tapi dia terpaksa ketika dalam perjalanan dia terpaksa harus mengerti bahwa apa yang dia pikirkan tidak sesuai dengan kenyataan. Dia harus tunggu begitu lama sampai Ishak lahir. Ayub, saudara, gambar itu waktu saya lihat gambar itu saya merinding. Saudara, ada satu penafsir mengatakan Ayub harus hidup dengan keadaan seperti itu kira-kira 20 tahun. Jadi saudara, kalau cuma 1 tahun kan gampang tuh, garuk-garuk 1 tahun. 20 tahun, lalu orang-orang mulai menyalahkan dia karena pada zaman itu orang-orang yang sakit dianggap orang-orang yang tidak melakukan sesuatu yang benar di hadapan Tuhan. Lalu pada waktu dia sakit, semua orang yang dulunya memuja imannya sekarang mulai mengatakan sesuatu yang buruk tentang imannya. Dan mungkin sekali Tuhan sedang mengutuki hidupnya. 20 tahun hidup dalam kondisi begini, tetapi Ayub tetap bertahan. Saudara, kenapa? Ada sesuatu yang menahan kaki mereka untuk jatuh, saudara. Ketika Abraham mulai pikir-pikir sesuatu yang lain, tiba-tiba ada sesuatu yang menahan mereka untuk tetap berdiri teguh. Ketika Ayub mulai mengomel kepada Tuhan, tiba-tiba sudah ada kekuatan yang kuat sekali menahan sehingga Ayub tetap bertahan untuk mempercayai Tuhan. Dan akhirnya Yusuf. Saudara, ada seorang namanya Corrie ten Boom itu mengatakan begini. Coba kita baca sama-sama. Bahasa Inggris saya terlalu bagus, jadi kita baca sama-sama. 1, 2, 3. There is nothing can stop God from using us. The fault always lies in ourselves, but God can turn everything into a testimony. Lalu lanjutannya begini. Even bad situation and opposition can become an open door to glorify our Master. Saudara, Corrie ten Boom dalam penjara begitu lama. Dia melihat penderitaan setiap kali kematian di depannya ketika dalam penjara di Nazi, di kamp konsentrasi. Tapi dia mengatakan begini, kita bisa saja salah mengambil keputusan, kita bisa saja jatuh. Tapi sudah tahukah bahwa semua yang terjadi dalam hidup kita bisa dipakai Tuhan untuk menjadi kesaksian bagi hidup kita, bagi orang lain. Saudara-saudara, di dalam yang tadi kita baca, di dalam 2 Korintus ini beda banget dengan 1 Korintus yang pertama. Korintus yang kedua ini seperti sebuah curhat tentang Tuhan yang sangat amat mengerti penderitaan manusia. Saudara, 2 Korintus adalah surat yang ditulis oleh Rasul Paulus. Satu hari begini, saudara. Rasul Paulus itu pengen sekali datang ke Korintus. Karena ini Korintus adalah tempat yang paling sulit, jemaat yang paling sulit. Jemaat itu begitu pintar-pintar, tetapi jemaat satu dengan yang lain saling konflik satu dengan yang lain karena merasa yang satu lebih pintar dari yang lain lebih hebat dari yang lain, sama seperti keadaan gereja zaman sekarang. Lalu kemudian dia datang pada waktu kali kedua dia mau datang, dia mengalami kesulitan karena dia ditahan. Kemungkinan besar surat ini ditulis di Filipi atau di Makedonia dalam keadaan dia sulit sekali, dalam keadaan penderitaannya dia. Lalu dia mulai tulis surat dan mengirimkan surat ini lewat Titus.
Lalu kemudian Titus membawa surat pengantar dari Paulus, dia mulai menilik jemaat-jemaat di Korintus. Lalu Titus merasa senang sekali. Tetapi ada satu yang menggelisahkan hati Titus. Lalu dia cepat-cepat kembali kepada Paulus dan mulai cerita. Paulus tiba-tiba merasa begitu senang melihat perkembangan jemaat Korintus dan juga merasa sedih. Saudara, salah satu yang paling menyedihkan Paulus adalah pada waktu dia mendapati pemimpin rohani di Korintus mulai mempertanyakan imannya Paulus. Pemimpin rohani itu mulai tidak suka kepada pengaruh yang Paulus lakukan. Karena begitu banyak orang-orang Korintus yang sangat menghormati Paulus. Lalu pemimpin rohani mulai tidak suka. Lalu mereka mulai mempertanyakan Paulus. Paulus, engkau berkata tentang Tuhan, baik. Sekarang mana Tuhan yang engkau sebut? Engkau sendiri dalam keadaan susah, jemaat dalam keadaan susah. Mana Tuhan yang kau sebut? Sebab harusnya Tuhan yang kamu ajar itu sedang melakukan sesuatu yang besar sehingga jemaat tidak perlu susah. Lalu kemudian lalu di dalam surat-surat saudara perhatikan, di dalam 2 Korintus disebutkan begitu banyak penderitaan yang Paulus alami pada waktu itu. Di dalam keadaan sedihnya Paulus mulai menulis 2 Korintus, surat tentang betapa pedulinya Tuhan akan orang-orang yang menderita. Surat ini dimulai dengan, kita coba lihat bagian ayat yang tadi kita baca. 2 Korintus pasal 5 ayat 1 sampai 5 ayat 2 Korintus pasal 5 ayat 1 sampai 6. Saudara, kalau saudara baca ayat sampai 5 saja dulu. Disebutkan di sana bahwa Paulus sedang ingin mengajarkan tentang bagaimana caranya kita hidup di tengah-tengah keadaan yang tidak ideal. Bagaimana caranya kita hidup di tengah-tengah keadaan yang menimbulkan banyak sekali pertanyaan. Lalu Paulus menyimpulkan, ada 2 kesimpulannya. Ayat 1 sampai ayat 5 itu sebagai sebuah kesimpulan pertama. Paulus mengatakan begini, saudara-saudara, ingat baik-baik. Kalau engkau sedang menghadapi keadaan yang tidak ideal hari ini, kalau doa-doamu sedang tidak dijawab hari ini, kalau engkau sedang menghadapi penderitaan hari ini, kalau engkau segala mengalami kesulitan yang engkau tidak tahu jalan keluarnya, ingat baik-baik 2 prinsip yang Paulus katakan. Yang pertama begini, Paulus ingin mengatakan hidup itu cuma, kita ini sedang hidup dalam kemah yang sedang dibongkar. Kita ini sedang hidup dalam kemah yang sedang dibongkar. Saudara-saudara, kalau saudara pernah pindah rumah? Saudara pernah pindah rumah? Kalau dari satu rumah ke rumah lain di kota yang sama mungkin gampang. Kalau dari satu pulau ke pulau lain itu lebih sulit, saudara-saudara. Waktu kami pindah rumah, saudara-saudara, istri saya ingat kami, karena saya terlalu banyak rumah. Selama kami menikah 5 tahun, kami sudah pindah rumah 5 kali. Kan rumah saya di mana-mana, tinggal pilih mau view yang apa. Kadang-kadang view-nya got, view-nya tetangga. Saudara, waktu kami pindah, yang paling sulit pada waktu orang pindah rumah apa, saudara? Apa? Pindahin barang. Saudara, yang paling sulit pindahin barang apanya? Saudara terpaksa harus pilih mana yang saudara bawa, mana yang saudara buang, mana yang saudara jual. Kalau yang dijual itu punya mertua, dijual saja semua. Punya yang dibawa, yang rusak ditinggal. Saudara, yang paling sulit dari orang yang pindah rumah bukan pindah rumahnya, tapi bagaimana caranya saudara sortir mana yang saudara bawa. Saudara tahukah bahwa penderitaan, kesulitan itu adalah cara Tuhan untuk membuat kita menyortir mana yang paling penting dalam hidup kita. Seringkali waktu kita hidup dalam keadaan yang baik-baik saja, kita makan tidak sadar bahwa kita sedang hidup dalam keadaan kita pegang semua yang tidak penting di dalam hidup. Begitu banyak orang khawatir tentang karirnya. Padahal karir masih 3-4 tahun lagi. Saya sering kasih tahu anak-anak muda, kalau saudara kalian khawatir, itu sama seperti kalian masuk ke ruang ujian, kalian baru masuk ke pintunya, belum masuk ke pintu ruang ujian, saudara, kalian belum ketemu soalnya, kalian berusaha cari jawabannya. Lalu ketemu, ternyata pertanyaannya cuma, siapakah namamu? Saudara-saudara, seringkali kita khawatir begitu banyak sampai kita lupa bahwa ada sesuatu yang jauh lebih penting untuk dipikirkan. Saudara, sebagai anak muda seringkali kita pikir bahwa tujuan utama kita kuliah hanya supaya lulus. Benar, saudara harus lulus. Tetapi saudara harus mulai pilih apa yang jauh lebih penting dari hanya sekedar lulus, saudara-saudara.
Saudara hanya ingin lulus dengan nilai terbaik, lalu saudara tidak punya bekal apa-apa. Lalu saudara waktu pergi dari kampus ini, saudara tidak meninggalkan apa-apa di kampus ini. Saudara, penderitaan, kesulitan seringkali adalah cara Tuhan untuk memaksa kita untuk memilih mana yang paling penting di dalam hidup kita. Saudara, pindah rumah pasti bukan begini. Kalau pindah rumah begini gampang, karena semuanya dibawa. Kalau saudara baca di dalam 2 Korintus pasal 5 tadi disebutkan bahwa kemah kita sedang dibongkar, itu artinya kita benar-benar akan pindah ke sebuah kemah yang beda dari sebelumnya, bukan hanya pindah lokasi. Kalau di Papua begini, pindah rumah begini, saudara-saudara. Dari satu gunung pindah sekolah Alkitabnya, pindah semuanya, termasuk barang-barangnya di dalam ruangan, pindah semuanya. Atau pindah bukan dengan cara begini, gampang banget. Ini namanya raja pindah. Saudara tinggal telepon, saudara bayar, dia atur segala sesuatu, lalu semuanya pindah. Saudara, yang dimaksud oleh Paulus adalah saudara terpaksa harus meninggalkan sesuatu supaya saudara mulai berpikir sesuatu yang lebih penting dari hanya sekedar hidup. Berkemas-kemas itu artinya begini. Saudara harus mulai pilih yang mana saudara lepas, yang mana saudara bongkar. Saudara, saya kasih gambaran sederhananya tentang ini, saudara. Saudara tidak lihat, kita hidup di 2 dunia. Ini dunia pertama. Dunia pertama ini besar sekali. Ada satu dunia yang dalam, yang tersembunyi. Dunia itu kecil sekali. Dunia yang besar ini ada dunia yang selalu kita harus bangun sedemikian rumah. Kita bikin percantik sebagus mungkin. Kita capai sebaik mungkin. Kenapa? Karena ini yang kelihatan, saudara-saudara. Tapi ada dunia yang tidak kelihatan, yang justru menjadi sesuatu yang paling penting dalam hidup kita. Saya kasih gambaran begini. Dunia yang pertama yang besar itu, yang warna merah, itu namanya public world. Public world adalah dunia yang orang lain bisa lihat. Tubuh kita, wajah kita, prestasi kita, kedudukan kita. Bahkan saudara-saudara, begitu banyak pengkhotbah sekarang yang pandai-pandai, yang jauh lebih banyak membaca buku-buku teologi daripada Alkitab. Ada seorang teman saya yang pandai sekali. Dia bilang di Amerika teman-temannya yang kuliah sekarang sudah banyak sekali tidak menggunakan Alkitab sebagai rujukan dalam membuat paper. Tapi pendapat ini, pendapat dari teolog ini. Saudara-saudara, begitu banyak hamba Tuhan zaman sekarang yang menampilkan public word-nya begitu luar biasa sampai dia lupa ada sesuatu yang lebih dalam yang orang bahkan tidak bisa ketahui, yang bahkan dia sendiri nggak sadar bahwa sesuatu ada masalah di dalamnya. Maka seringkali begini, waktu saya BBM orang, waktu saya telepon orang, atau waktu konseling yang pertama kali saya tanya begini, saat teduhmu bagaimana dengan Tuhan? Saudara, dari sini kita tahu bahwa apa yang sedang terjadi dengan hidupmu dengan Tuhan. Dari saat teduhmu saja kita bisa menggambarkan siapa kamu dan apa yang sedang kamu alami. Bagaimana hubungan waktu doamu dengan Tuhan? Itu yang disebut dengan private word. Private word itu bagian yang dalam, yang tersembunyi, yang tertutup. Public word adalah sebuah dunia yang terus berteriak-teriak meminta perhatian. Maka mau tidak mau kadang-kadang kita nggak sadar kita memberi perhatian kepada public word begitu banyak, tapi kita lupa kepada our private word. Private word itu di dalam pintu yang tertutup, yang tersembunyi. Disitulah doa-doa kita. Disitulah waktu kita hanya sendiri dengan Tuhan. Disitulah penyembahan-penyembahan utama dilakukan. Bukan di dalam ibadah seperti begini. Kamu mencak-mencak, lompat-lompat, bagus. Saya senang dengan acara itu. Tapi saudara, pernahkah saudara berpikir bahwa itu bukan ibadah yang sebenarnya? Ibadah yang sebenarnya pada waktu kalian duduk sendiri di bawah pohon setelah kebaktian atau setelah acara kuliah selesai, saudara hanya duduk di sana sambil memuji Tuhan dari dalam hatimu. Saudara, private world adalah tempat yang tersembunyi yang jarang sekali orang pengen masuk ke sana. Saudara, kenapa? Karena tempat ini berisi begitu banyak tuduhan kepada kita. Saudara, kalau saudara hidup dalam area public world saja, tidak ada satu orang pun yang menuduh saudara waktu saudara buat jahat. Tidak ada satu orang pun yang menuduh saudara kecuali orang-orang luar. Tapi orang luar pun saudara bisa handle. Tapi begitu saudara masuk ke dalam private world, tiba-tiba saudara terpaksa harus mendengar sesuatu yang paling nyata, sesuatu yang paling jujur tentang siapa saudara-saudara sekalian. Saudara-saudara,
private word ini adalah sesuatu yang Mother Teresa sebutkan. Satu hari salah satu berita televisi mewawancarai Mother Teresa. Jadi Mother Teresa hidupnya begitu sulit. Dia cerita pada awal pelayanan dia dilempari batu, bahkan karena dia merebut anak-anak itu dari kuil demi kuil. Dia rebut anak-anak yang mau dijadikan sex slave. Dia rebut anak-anak dan setiap hari dia mengalami ancaman demi ancaman. Dia tulis di bukunya, satu kerutan itu menandakan cinta Tuhan. Lalu dia bilang begini, saudara, dia beritahu kepada wartawan, saudara, hitung berapa kerutan saya. Saudara nggak bisa hitung, karena begitu banyak kerutan itu. Satu kerutan menggambarkan seluruh cinta Tuhan di dunia ini. Lalu orang-orang tanya, Mother Teresa, dari mana kekuatan Mother Teresa menghadapi ini? Lalu dia bilang sederhana sekali, waktu heningku dengan Sang Juru Selamat. Waktu dudukku, dia bangun jam 3 pagi, dia duduk di sana, dia buka kitab suci, karena dia ambil rosarionya, dia mulai memuji Tuhan, dia mulai belajar dari kitab suci. Tidak ada satu orang pun tahu. Orang-orang berpikir bahwa Mother Teresa begitu gagah karena di belakangnya begitu banyak backing yang menolong dia. Tidak. Dia tahu bahwa yang membuat dia tetap berdiri teguh adalah waktu teduhnya dengan Sang Kristus. Saudara-saudara, private world itu tempat di mana, kalau Billy Graham menyebutkan private world adalah tempat di mana kamu harus berdamai dengan Allah. Private world adalah tempat di mana pertanyaan-pertanyaanmu dijawab oleh Allah. Private world adalah pada tempat di mana kamu berdamai dengan dirimu sendiri. Ketika kamu berdamai dengan Allah dan berdamai dengan dirimu sendiri, waktu kamu masuk ke dunia yang nyata, dalam kondisi yang paling pahit sekalipun kamu tahu, kamu tetap damai. Sudah tahu kenapa? Karena ada damai dengan Allah dan damai dengan dirimu sendiri. Ada banyak orang melayani Tuhan, tapi dia tidak sedang berdamai dengan dirinya sendiri. Seorang namanya Milan Haimovisi. Satu hari, saya pernah ceritain juga kepada teman-teman di Kama, tapi saya mau cerita latar belakangnya. Milan Haimovisi adalah seorang pendeta yang ditangkap pada waktu komunis menguasai Rumania. Lalu ketika ditangkap, dipukulin, dihajar, dimasukkan ke dalam sel yang hanya 1x1 dengan tikus-tikus dilepaskan di dalam, sampai dia harus kesakitan karena digigit di sana sini oleh tikus. Tapi tidak satu kali pun dia menyangkal Tuhan. Sampai satu hari ketika dia tetap berdiri, ketika dia punya kesempatan di ruang makan, dia berdiri, dia bicara tentang Yesus. Orang-orang memukul dia tetap bicara. Lalu kemudian komandan mengatakan begini, Haimovisi, saya berikan kamu kesempatan bicara tentang Tuhan, tetapi satu kata tentang Yesus akan menghasilkan satu pukulan untukmu. Lalu dia bilang, it's okay. Waktu dia berdiri, dia bilang tentang Yesus, dipukulin satu kali. Yesus dipukulin satu kali. Waktu Haimovisi melakukan seperti itu, tiba-tiba orang-orang mulai berpikir harus pakai cara lain untuk menghentikan dia berbicara. Lalu tentara-tentara mengatakan begini, Haimovisi, kalau engkau tidak takut mati, tapi engkau sayang kepada temanmu, bukan? Lalu tentara-tentara mengatakan begini, setiap kamu mengucapkan satu kata Yesus, maka ada satu temanmu yang dipenggal kepalanya. Saudara, kata-kata itu tiba-tiba menggugah hatinya. Dia berhari-hari tidak bicara mengenai Yesus. Saudara, kenapa? Karena dia sayang kepada temannya. Sampai satu hari ada kira-kira 15 orang datang kepada dia dan mengatakan begini, Haimovisi, bolehkah saya minta ketika kamu pergi ke ruang makan hari ini, engkau cerita lagi tentang Yesus. Pembicaraan selesai, lalu dengan cucuran air mata Haimovisi berdiri di depan teman-temannya. Lalu dia mulai bicara tentang Yesus 15 kali. Dan satu persatu temannya itu dipenggal kepalanya. Haimovisi nggak tahan. Ketika dia pulang ke selnya dalam penderitaan, batinnya begitu sakit. Tiba-tiba dia ingat seorang pendeta yang pernah mengajar dia tentang apa artinya cinta kepada Tuhan. Pendeta itu juga sama satu sel dengan dia. Pendeta itu tidak disebutkan namanya di dalam buku, tapi pendeta itu kemudian melakukan sesuatu yang sangat menggugah Haimovisi tentang apa artinya mengikuti Yesus. Satu hari pendeta ini seperti biasa pengen mengadakan ibadah. Lalu dari kue-kue yang dia kumpulkan, kue-kue yang sudah busuk dikumpulkan, lalu dia ingin memimpin perjamuan kudus.
hari itu di penjara. Beberapa orang dari prajurit mulai datang lalu merobohkan, menghancurkan makanan, menginjak-injak makanan, lalu memukulin pendeta ini. Lalu dengan tertawa terbahak-bahak, prajurit berkata begini, "Hei pendeta tua yang bodoh, kalau engkau hari ini mau memimpin perjamuan kudus, boleh. Kami akan menyiapkan rotinya untukmu." Lalu singkat cerita begini, kotoran-kotoran manusia dikumpulkan di dekat sel itu dengan satu ember air seni yang diambil dari tahanan-tahanan. Jadi ada kotoran manusia, ada air seni manusia dikumpulkan. Lalu kemudian prajurit mengatakan, "Pendeta tua yang bodoh, sekarang lakukan apa yang kau mau lakukan." Dalam keadaan sedih, bercucur air mata, dipukulin, ditendang, dia berdiri, dia ambil kotoran itu. Lalu dia beritahu, "Teman-teman, bagi sebagian besar orang ini kotoran yang menjijikan. Tapi Alkitab berkata ini menjadi peringatan betapa cintanya Tuhan akan manusia." Lalu dia makan. Dia ambil air seni itu, dia minum. Orang itu dipukulin, pendeta dipukulin sampai mati. Dan Milan Haimovisi melihat keadaan. Singkat cerita, Milan Haimovisi adalah salah satu orang yang dibunuh, kemudian di penjara karena Yesus. Saudara, apa yang membuat begitu banyak orang begitu tangguh hatinya, saudara? Paulus memberikan satu kata, kalau saudara baca nanti di dalam ayat 6 sampai ayat yang ke-9, satu kata yang diulang-ulang oleh Paulus adalah kata tabah, courage, tabah. Kalau engkau menghadapi sesuatu yang buruk, ketika engkau tidak tahu jawabannya, tabah. Ketika engkau menghadapi sesuatu yang sepertinya Tuhan bilang A, yang terjadi B, tabah. Tabah itu dalam pengertian yang Paulus sebutkan itu ada 3. Yang pertama, kata tabah itu artinya tetapkan hatimu. Kalau hari ini engkau mau ikut Yesus, tetapkan hatimu untuk ikut Yesus, apapun yang terjadi. Lalu Paulus mengatakan bukan cuma tetapkan hati, kuatkan hati. Ketika engkau sudah tetapkan hati, engkau perlu kuatkan hati. Kenapa? Karena orang-orang akan mulai menunjuk sesuatu tentang hidupmu. Orang-orang akan bertanya tentang keadaanmu. Kalau engkau ikut Yesus, apa buktinya? Lalu yang ketiga, saudara, tabah itu artinya beranikan diri untuk melangkah. Tabah itu bukan artinya saudara hanya diam menangisi, bukan. Tabah itu harus sudah berjalan dengan berani. Maka sudah akan kelihatan di seluruh bagian cerita Alkitab orang-orang yang hidupnya begitu tabah. Saudara, saya ingin tutup cerita hari ini. Idealism in the real world. Tidak ada idealism in the real world actually. Yang ada adalah tabah di dalam dunia yang tidak ideal. Saudara-saudara, Habakuk adalah seorang yang sangat mencintai Tuhan. Kalau saudara baca kitab Habakuk pasal yang pertama, Habakuk bercerita tentang satu hari Habakuk datang dan minta penjelasan kepada Tuhan. Tuhan, engkau tidak lihat orang Israel sedang dihukum oleh orang-orang Kasdim. Orang Kasdim itu orang yang menyembah berhala. Saudara tahu apa yang dilakukan oleh orang Kasdim? Orang Kasdim itu membunuh orang-orang. Bukan cuma membunuh orang-orang. Orang-orang itu dibunuh. Lalu orang-orang yang hamil perutnya dibelah. Anak yang dalam kandungan itu digantung di pohon-pohon. Dalam seluruh perjalanan tentara-tentara orang Kasdim. Jadi orang-orang Israel yang hari itu hidup pada waktu itu, setiap mereka pergi kemana-mana mereka lihat janin-janin yang digantung di atas pohon. Orang Kasdim begitu kejam. Kalau Habakuk yang cinta sama Tuhan dan cinta kepada negaranya, itu bilang, Tuhan, apa engkau nggak lihat? Orang Kasdim begitu jahat. Kalau orang Israel jahat, orang Kasdim jauh lebih jahat. Tuhan, tolong. Lalu kemudian di ayat yang kedua, pasal yang kedua disebutkan lanjutannya ayat yang keempat dan seterusnya disebutkan begini. Tuhan datang kepada Habakuk dan bilang begini, Habakuk, kamu tahu? Saya yang merencanakan ini. Habakuk tambah marah. Apa? Tidak mungkin Tuhan yang begitu suci, Tuhan yang menciptakan begitu rupa, merencanakan sesuatu yang dalam tanda kutip begitu jahat. Bagaimana mungkin? Habakuk tidak sampai mengerti, tidak bisa mengerti bagaimana Tuhan. Lalu dia mulai marah kepada Tuhan. Lalu singkat cerita di dalam ayat berikutnya, saudara-saudara, di dalam pasal yang kedua, saya bacakan ayatnya, bagus sekali. Habakuk mengatakan begini, aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara.
Aku mau meninjau dan aku mau menantikan apa yang Allah akan sampaikan kepadaku. Lalu tiba-tiba Tuhan datang dan Tuhan bilang begini, Habakuk, orang yang membusungkan dada tidak berkenan kepadaku. Orang yang sombong seperti kamu tidak berkenan kepadaku. Tapi orang yang hidup oleh percayanya, itu yang diperkenan olehku. Terus tiba-tiba Ayub merasa dia mundur sedemikian. Setelah kenapa? Karena selama ini Ayub berpikir bahwa dia kenal Tuhan, dia tahu Tuhan, dia mau guru Tuhan. Lalu kemudian Tuhan bilang, aku tidak berkenan. Engkau pandai, engkau mengerti semua ilmu-ilmu teologi terhebat sekalipun, tapi engkau tidak punya iman, percaya penuh kepadaku. Aku tidak berkenan kepadamu. Habakuk pelan-pelan mundur. Saudara, di dalam ketakutannya, ayat pasal yang ketiga disebutkan, Habakuk begitu gemetar ketika Tuhan mulai bicara. Dia ketakutan luar biasa. Dia baru pertama kali mengerti bagaimana relasinya dengan Tuhan selama ini. Kalau tiba-tiba saudara di dalam Habakuk yang saya 3, saudara pasti sudah tahu kalimat ini. Sekalipun nilai IP-ku rendah, sekalipun uang kiriman mama terbatas, sekalipun temanku tidak bayar utang, sekalipun aku mengalami kesulitan untuk mencari jodoh, sekalipun lalu ditambahkan begini, aku tetap akan beria-ria di hadapan Tuhan. Kakiku akan menjadi seperti kaki rusa yang berdiri tangguh. Saudara, hidup di dalam dunia yang tidak ideal, saudara tidak bisa pakai kata seharusnya. Hidup dalam dunia yang tidak ideal ini, saudara perlu pakai kata apa? Tabah menghadapinya. Saudara, ayat 10 ditutup dengan kalimat begini, saudara. Maka pada waktu akhir akan ada ini. Lalu kita akan masuk ke sana. Semua keadaan sulit kita sudah selesai. Tapi saudara ingat, dalam perjalanan ke sana ada perjalanan ini. Dalam perjalanan kita berusaha mengerti tentang Tuhan, ada perjalanan berjalan menuju ke surga, ke tempat yang kita sebut sebagai kemah yang baru. Nah, selama saudara berjalan itu, jangan lupa saudara gandeng orang yang saudara bisa gandeng. Selama berjalan mengikut Tuhan di tengah-tengah keadaan yang tidak ideal itu, saudara bisa jangkau orang, pegang tangannya, supaya saudara bisa bawa dia bersama-sama mengerti betapa baiknya Tuhan. Saudara, orang yang paling sombong dan orang yang paling egois adalah orang yang selalu berkata, seharusnya begini. Tapi orang yang tabah berkata, Tuhan, apapun yang kau mau, aku jalani bersamamu. Maukah saudara-saudara? Hari ini, marilah kita berkemas-kemas. Saudara pulang ke kosmu masing-masing, kemas barangmu, sebab kita akan pindah ke kemah yang baru. Mari kita berdoa sama-sama. Tuhan, kami ingin bersyukur kepadamu. Terima kasih untuk firman Tuhan. Mengenal Paulus, seorang yang sangat sederhana hidupnya. Orang yang matanya hampir rabun. Orang yang kakinya pincang. Orang yang bahkan sakit ketika memberitakan tentang kasih Tuhan. Tetapi Paulus mengajar kami apa artinya percaya kepadamu ya Tuhan. Di tengah-tengah dunia yang begitu banyak mengagungkan sesuatu yang fantastis. Di dalam area public work kami. Mulai hari ini kami mau mulai menilik masuk ke dalam tempat-tempat kami yang tersembunyi Tuhan. Di dalam area private work kami. Bagaimana hubungan kami dengan Tuhan. Bagaimana doa-doa kami kepadamu. Bagaimana lutut-lutut kami yang kami tekuk untuk menyembah Engkau. Pada waktu kami mencari jawaban dari firman Tuhan, dan ketika kami tidak menemukan jawabannya, kami tetap percaya kepadamu ya Tuhan. Tengah-tengah dunia yang mengagungkan idealisme, kami ingin belajar tabah mengikut Tuhan. Tuhan tolong kami semuanya. Kami lemah, tetapi Tuhan kuat.
kami makin kecil, supaya Engkau makin besar dan berlimpah-limpah, supaya semua orang yang melihat hidup kami, melihat Tuhan yang besar di dalamnya. Terima kasih ya Tuhan. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.